Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Permata dari Samarinda Kaltim. Mau bertanya, saya seorang istri. Waktu menikah, suami masuk Islam asal agama Katolik. Nah, awal-awal mau mengerjakan sholat, tapi setelah makin kesini sama sekali nggak ngerjain sholat. Saya ingatkan berkali-kali, tapi tetap tidak melakukan dan hanya melakukan sholat Jumat saja. Dan itu sudah bertahun-tahun lamanya. Saya selalu sholat di depan dia, tapi dia tetap acuh aja, nggak tergerak sama sekali untuk melakukan sholat. Mohon pencerahannya. Sebenarnya status pernikahan saya ini secara agama bagaimana? Kalau sampai hari ini saya bertahan, itu karena dia baik sama saya dan juga karena anak saya. Yang saya tanyakan, apakah saya secara agama masih sah sebagai istrinya atau sudah putus hukumnya? Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, Bu ya. Baik. Secara agama selagi dia telah berikrar masuk Islam, sholat Jumat, hubungan suami istri masih tetap berlangsung dan sah dalam madhab jumhur ulama. Karena selagi dia masih mengatakan sholat itu wajib, tidak keluar dari iman menurut madhab kita, Imam Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki, kecuali madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan yang tidak sholat kafir. Ini kan adalah perbedaan. Kalau Anda madhab Syafi'i, maka dia masih seorang muslim dan pernikahan Anda tetap sah. Kemudian dia baik dengan Anda, loh ini ada dasarnya. Lalu mereka tidak sholat, kenapa? Ini bermasalah. Belum lama datang kepada kami orang yang baik, dia polos. Orang baik dia polos, dia mu'alaf juga. Dia berkata, Buya saya punya iman, saya iman, nggak bisa diganti agama saya. Cuman sambil ketawa, dia sambil ketawanya ketawa bingung. Tapi Buya saya nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Nah, kaget saya. Kenapa? Dia seorang yang sibuk, seorang yang dengan usahanya yang besar, dengan kesibukan dan pergaulannya juga bermacam-macam. Rupanya dia salah berguru atau tidak mendapatkan petunjuk untuk melakukan ibadah yang mudah. Sampai Buya perankan di depannya bagaimana cara wudhu dengan segelas air. Sampai anak kita ambil nampan. Jadi nampan tak jadikan buat saya kan di tempat karpet ini, tempat ini tempat tamu, di sini tempatnya juga. Kemudian saya praktekkan wudhu gampang dan sholat bisa di mana saja. Tidak harus pakai sajadah. Bumi Allah suci semuanya. Di gudang, di ini, apalagi kantormu kantor bersih begitu, nggak usah pakai sajadah deh. Di mana saja mudah wudhu begini dan boleh dijamak, boleh dikosor kalau pergian gini. Saya terangkan begitu. Oh, enak ya, nggak susah dong. Iya nggak susah. Kirain harus pakai gini-gini. Nah, berarti salah berguru. Di sini tempatnya saya ajarkan. Girangnya luar biasa, ternyata sholat itu mudah. Di mana saja bisa. Bahkan dia saat dalam keadaan tertentu, balik Jakarta suka macet di atas kendaraan, tinggal nanti ganti saja. Jadi permasalahannya orang beriman kok tidak sholat itu biasanya karena dia salah berguru atau tidak mengerti kalau sholat itu mudah. Nggak bisa wudhu, bisa tayamum kok. Nggak bisa dapat air, bisa tawanyum. Nggak bisa berdiri, boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh baring. Nggak bisa baring, boleh telentang. Atau dengan mengisyaratkan dengan pelupuk matanya, isyarat dengan hatinya, jadi mudah. Jadi kami himbau agar suami Anda dikenalkan kepada orang yang ngerti fikih, yang bisa mengajarkan. Saya ajarkan segelas cukup untuk wudhu, karena yang penting ada genangan air mau dibasuhkan. Satu boleh, kuping sekali, kuping pun tidak wajib, sunnah. Tangan cuma diginikan, guyuran begini sah. Gitu tak bengang dia, jadi gitu sah. Sholatnya saya contohkan sholat di sini. Sholat begini sah. Bengkel penuh dengan oli di jidatnya sah, oli bukan najis kok. Sebetulnya sholat itu mudah. Jadi insya Allah suami Anda, apalagi Anda sifati baik, mau sholat Jumat lagi, ya kan? Ya, nah, kemudian juga dia adalah masalah najis, dia tidak ngerti urusan najis bagaimana, nggak ngerti istinja, sehingga dia selalu celananya najis. Kenapa? Saya jijik kalau di toilet umum tuh lalu pakai air sana, ya sudah saya kencing buang. Padahal ada dalam Islam pakai tisu. Tisu menggantikan air, tisu 3 kali bersih, masuk celana bersih, selesai. Nggak akan sholat dengan celana itu, celana nggak najis karena sudah dikeringkan dengan tisu kering dengan cara istinja bil hajar dengan batu atau tisu. Begitu sangat mudah sebetulnya. Apalagi coba. Jadi nggak ada yang susah. Kalau ada susah yang salah gurunya. Ya, kalau ada orang susah sholat yang salah gurunya. Maka kami himbau kepada para pembimbing guru itu, Anda harus punya wawasan, artinya dalam memberikan pendidikan kepada orang-orang yang lemah. Maksudnya mu'allaf itu kan lemah hatinya, belum kuat benar. Jangan diberi berat-berat gini-gini, wah nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh, tersiksa, dia akhirnya keluar dari Islam. Bahkan urusan khitan sekalipun adalah jangan dipaksain untuk khitan.
Jangan dipaksa itu khitan. Sudah 55 tahun masuk Islam, tak tahu suruh khitan, dia punya gula darah, pusing dia. Bisa sakit berapa hari nanti sembuh. Enggak usah khitan. Ada madhab Malikin yang enteng dalam hal ini. Jadi perlu wawasan deh, makanya khususnya kalau Anda menemukan orang punya masalah sakit atau waswas atau apa, ini Anda harus punya wawasan. Atau orang mu'allaf semacam wawasan. Jangan dijadikan beragama itu adalah berat, capek, menyiksa. Beragama adalah indah. Itu saja. Allah a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.